Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dasar komputer pembelajaran anak usia dini dengan pembahasan Video Maker KineMaster. Dengan anggota kelompok Rafika Della Apriliani, Anissa Karlina, Rusmalia, Zeta Audiahana Khalilah, Anissa Rapidah, dan Nurul Musdalifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Musdalifah. Di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama untuk membuat video dalam aplikasi KineMaster. Yang pertama, kita download terlebih dahulu aplikasi KineMaster tersebut. Lalu persiapkan konsep dan bahan-bahannya. Ada banyak yang harus diperhitungkan saat membuat video. Misalnya vlog atau cerita yang mengandung pesan-pesan tertentu. Ketika konsep sudah matang dan Anda sudah merekam bagian-bagian video yang ingin digabung dan sudah siap turun ke aplikasi KineMaster tersebut. Yang kedua, membuat proyek dan pilihan aspek rasio. Jadi langkah selanjutnya itu tap tombol di tengah untuk membuat proyek baru. Lalu akan muncul 3 pilihan aspek ration, yakni 16/9, 9/16 dan 1/1. Umumnya video memiliki aspek rasio 16/9 untuk diunggah ke platform seperti YouTube. Jika ingin membuat video story Instagram ataupun status WhatsApp, pilihlah yang 9/16. Terakhir, rasio 1/1, yaitu cocok untuk menggunakan ke feed Instagram. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Anissa Rapidah. Di sini saya akan melanjutkan yaitu cara selanjutnya, yaitu pilih media yang ingin diedit. Di bagian media browser, folder-folder yang berisikan video dan gambar akan ditampilkan di sini. Anda tinggal cari folder yang diinginkan agar bisa menemukan salah satu bahan ke proyek Anda. Jika ingin memasukkan latar belakang sebagai intro, klik folder background atau lihat kotak 1 pada gambar, dan pilihlah salah satu latar belakang yang disukai. Jika ingin mengambil media dari Google Drive, tab dan folder Cloud Stroke atau lihat kotak 2 pada gambar, dan masukkan data akun Anda. Setelah Anda memilih salah satu bahan, gambar atau video tersebut akan masuk ke dalam proyek. Anda pun bisa mengulangi cara ini untuk menambahkan media lainnya. Nah, cara selanjutnya yaitu tambahkan layer berupa efek, teks, dan sebagainya. Klik tombol layer, berbagai pilihan akan muncul seperti gambar di atas. Nah, jadi menu pada layar ini bisa digunakan untuk, yaitu yang pertama untuk teks atau untuk menambahkan teks. Selanjutnya, tap pada menu teks lalu ketikkan tulisan yang mau ditambahkan. Setelah itu, tinggal pilih OK dan tulisan pun akan dimasukkan ke lembar proyek seperti gambar di bawah ini. Nah, jadi di sini Anda bisa mengubah jenis huruf agar sesuai dengan tone dan video yang dibuat. Apabila Anda ingin menyetel tulisan agar memiliki animasi, Anda tinggal mengtap menu AA untuk mengubah huruf. Ada 2 pilihan grup yang tersedia, yakni Android dan Latin. Pilihlah huruf yang sesuai, kemudian tap pada tombol checklist di pojok kanan atas. Jika Anda ingin menyetel animasi masuk atau keluar pada teks, pilih In Animation atau Out Animation. Kemudian, pilih salah satu animasi atau kecepatan animasi pada shoulder di bawahnya. Jika ingin mempercepat, geser ke 0,5, sedangkan jika ingin memperlambat, geser ke 1,5. Terakhir, tap simbol checklist di pojok kanan atas seperti gambar di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Della Apriliani. Di sini saya akan menjelaskan tentang menambahkan
handwriting pada aplikasi KineMaster. Nah, jadi tahap pertama kita bisa memilih menu layar, ya, menu layar. Lalu kita akan tap pada menu handwriting. Nah, di situ kita akan menemukan pensil berwarna merah. Nah, kita ambil itu, lalu di sini kita bisa memilih goresan mana yang kita inginkan. Nah, setelah memilih, lalu kita gambarkan goresan tersebut pada bagian yang ingin kita highlight, ya, seperti contoh yang ada di layar. Nah, jika sudah dirasa cukup untuk meng-highlight, kita bisa pilih menu checklist. Ada gambar menu checklist di sana, dan kita tap bagian tersebut, maka sudah selesai untuk melakukan handwriting. Sekian, terima kasih. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang menambahkan efek. Nah, normalnya pada aplikasi ini hanya memberikan efek blur, tipe blur maksud saya, tetapi kita juga bisa mendapatkan varian yang lain dengan mengklik pada bagian Get More yang seperti ada yang di tampilan. Nah, atau juga kita bisa membeli efek premium lainnya. Nah, langkah untuk menambahkan efek ini, tahap pertama kita bisa melakukan tap menu layar, lalu kita pilih efek, ya. Lalu kita ada dua pilihan, yakni efek Gaussian blue dan mosaik. Nah, pilih lalu tekan tombol checklist untuk mengkonfirmasi pilihan yang seperti ada di gambar. Nah, bagian ini kita perlu mengatur daerah yang ingin kita berikan efek blur tersebut. Tinggal drag saja bagian sudut kanan bawah untuk mengecilkan atau memperbesar. Nah, untuk merotasi, drag pada bagian kanan atas, pilih simbol checklist. Jika sudah, maka efek akan timbul di layar. Sekian, terima kasih. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Karlina. Di sini saya ingin menjelaskan tentang cara penambahan overlay dan cara penambahan audio. Nah, di sini ada beberapa foto yang sudah saya pilih. Overlay tersebut ialah lapisan. Di sini misalnya kita ingin menambahkan teks. Misalnya bisa tulis apa saja. Oke. Nah, kita taruh di mana tempat yang kita inginkan. Terus untuk medianya bisa kita ambil dari foto-foto, misalnya ini. Nah, masuk di sini. Terus untuk penambahan audio, kita bisa mendapatkan misalnya dari musik atau rekam atau lagu atau album. Sini ada beberapa musik. Ada banyak banget pilihannya, ada musik anak, musik dan beberapa musik lainnya. Demikian penjelasan dari saya. Saya akan warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zeta Audia Hanafalilah. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu ambil dan tambahkan foto dan video. Di beberapa langkah sebelumnya, kami telah menyarankan untuk mempersiapkan media-media yang ingin diedit. Tapi kalau kalian lebih senang improvisasi, foto dan video bisa ditambahkan secara mendadak dengan memotret atau merekam langsung dari aplikasi KineMaster. Tinggal klik saja simbol berbentuk shutter kamera yang terletak di tengah antara menu-menu lainnya. Lalu akan muncul dua menu berupa kamera atau memotret foto secara camcorder untuk merekam video.
Pilih salah satu, rekam atau foto objek yang diinginkan, dan media tersebut akan otomatis masuk ke lembar proyek. Selanjutnya ada tambahkan transisi. Jika sudah puas menambahkan berbagai macam media pada lembar proyek, kalian pun bisa memperindah video dengan menggunakan transisi. Cara menambahkannya juga sangat mudah. Carilah simbol yang berbentuk plus di sela-sela media pada lembar proyek. Ada banyak jenis transisi yang bisa dipilih. Di antaranya seperti transisi yang bertema travel, picture and picture, transisi teks, dan yang lainnya. Ada juga jenis transisi ala-ala Microsoft PowerPoint. Dan pilih salah satu grup transisi. Tap pada transisinya, kemudian tap simbol checklist seperti pada gambar di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosmalia. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Selanjutnya adalah menggunakan fitur trim dan split. Jika ada klip yang durasinya kepanjangan atau posisinya mau dipindahkan, kalian bisa menggunakan fitur trim ini. Fitur trim, move, and split. Langkahnya adalah pertama-tama lakukan tab pada media yang ingin dikostumisasi. Media tersebut akan memiliki outline berwarna kuning pada lembar proyek. Kemudian pilih menu trim atau split. Lalu ada 3 menu yang bisa kalian pilih, yaitu trim to left apply heat, terus ada trim to right apply heat, dan split apply heat. Perlu diketahui istilah fly heat mengacu pada garis merah vertikal di lembar proyek. Fly heat ini menunjukkan posisi Anda saat ini di lini masa durasi video. Misalnya jika kita ingin memotong durasi handwriting di atas, pilihlah menu trim to right apply heat. Anda akan melihat bahwa kini durasi media yang ditrim akan memiliki durasi yang lebih pendek. Hal yang sama juga bisa diterapkan jika Anda mau menyingkirkan durasi ke sebelah kiri, playhead menggunakan menu trim to left apply heat. Sementara itu, jika Anda mau membagi media jadi 2 bagian, tinggal gunakan menu split apply heat. Selanjutnya adalah export dan share. Jika kalian sudah selesai melakukan pengeditan sesuai yang kalian mau, kini saatnya finishing up dengan mengekspor dan membagi video tersebut ke platform seperti YouTube, WhatsApp, Facebook, dan sebagainya. Untuk langkahnya, pilihlah simbol ekspor pada pojok kanan atas atau seperti yang ada di dalam video ini untuk bisa menentukan resolusi dan frame rate video. Pilihlah resolusi yang tersedia. Sementara untuk frame rate-nya, Anda bisa memilih dari yang tertinggi hingga yang terendah. Ini adalah pengaturan normal jika Anda sudah mensinkronisasikan kinerja ponsel dengan KineMaster dan mengaktifkan pengaturan Allow Export Frame Rates higher than 30 fps, akan muncul opsi untuk mengekspor pada 60 fps. Selain frame rate dan resolusi, Anda pun bisa mengatur besaran bitrate. Semakin tinggi bitrate, semakin jernih kualitasnya, namun ukurannya pun jadi lebih besar. Pilihlah resolusi, frame rate, dan bitrate sesuai keinginan dan tap export. Tunggu sampai proses ekspor selesai, lalu file video Anda akan terlihat di sebelah kanan. Untuk mengunggahnya ke YouTube, tap pada simbol share. Kemudian akan muncul berbagai pilihan platform untuk membagikan video yang telah Anda buat. Untuk mengunggahnya ke YouTube, tentu saja Anda tinggal tap logo YouTube. Langkah selanjutnya berlanjut seperti proses pengunggahan YouTube pada umumnya. Masukkan semua informasi seperti judul, deskripsi, dan lain-lain. Lalu tap pada upload.
itulah presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.